Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja mengejawantahkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kembali di kanal Hikmatologi dengan seri kedua rukuk yang dilakukan oleh para penghamba. Sebelum itu, kami mengajak dalam kesamaan, bukan dalam perbedaan. Kesamaan seluruh agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia adalah adanya sujud atau sembah. Menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu saja sebutan dari sesembahan itu sangat bineka. Menjadi niscaya kita menghormati masing-masing sesembahan sesuai dengan agama dan kepercayaan, dengan harapan kian hari semakin tumbuh kembang perasaan berbangsa, bernegara, rasa keimanan yang kian hari semakin bergelora, namun masing-masing dalam beda, menuju kesamaan tunggal, yakni menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa nomor hikmatologi yang lalu, yakni tepatnya seri pertama dari rukuk, maka kita sekarang lebih konsentrasi pada dampak secara anatomi prosesi rukuk ketika benar. Ketika setidaknya menuju benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, bagi yang baru menyimak, melihat Rasulullah salat adalah melihat dengan Iqra bismi rabbik, membaca dengan atas kesadaran bahwa bacaannya itu memohon bimbingannya Allah. Dan membaca di sini juga bermakna mendengarkan sesuai dengan bismi rabbik, tuntunan Allah Tuhan Rabb Maha Esa melalui para ulama. Ada fikih salat yang begitu mantap dituntunkan oleh sejumlah ustadz, antara lain oleh Ustadz Adi Hidayat dan yang lainnya. Nah, di mana letak afdolnya salat ketika rukuk? Inna abdolus solata ruku'u wasujudu waqomu. Jadi salat itu salah satu yang paling utama terletak pada rukuk. Pada prosesi rukuk seperti ini ada 360
titik akupuntur yang ada di kaki sekaligus yang ada di telapak tangan. Jadi telapak kaki dan telapak tangan. Prosesi seperti ini tidak semua orang mampu menegakkan. Mengapa? Dalam riset kami yang mendalam sejak lebih dari 15-20 tahun yang lalu, lebih dari 50.000 musholin rukuk seperti yang diperagakan oleh Ananda Demugi Ramdhani, sarjana bisnis ini, alumni dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang ini, tidak semuanya mampu. Dengan kedudukan posisi melipat tubuh 90 derajat. Jika dilihat di gambar atau foto tersebut tampak mudah. Tapi dalam praktek sungguh sangat tidak mudah. Apa yang kita dapat selain ada di titik akupresura atau akupuntur itu, yang jelas pada posisi seperti ini ginjal seorang musholin, seorang yang menegakkan sholat, itu akan menggelantung. Jadi sedikit menggelantung. Kemudian jantung demikian juga menggelantung. Dalam pengertian menggelantung secara sempurna sesuai dengan prosesi rukuk. Kemudian pankreas demikian juga. Dan pankreas ini yang mengatur ritme dari gula darah manusia. Kemudian paru-parunya dalam posisi rukuk seperti ini tertarik sedemikian rupa. Kemudian pangkal leher itu menahan beban kepala sekaligus sebagai penyeimbang seseorang ketika melakukan prosesi rukuk. Dan mata niscaya tertuju pada titik di mana seseorang akan sujud. Jadi tidak melihat yang lainnya. Tidak melihat kaki. Tidak melihat persis 90 derajat. Namun persis di arah akan sujud. Pada saat seperti ini, sungguh prosesi sholat yang menuju sempurna berdampak sehat yang nyata. Karena ketika kita bicara satu hal, yakni pankreas, maka ketika pankreas terus-menerus dalam sehari semalam setidaknya 17 rakaat, kemudian masih ditambah lagi malam hari setidaknya boleh jadi ada yang 2 rakaat 1 witir, tahajud dan witir. Ada yang menggenapkannya sampai 11 rakaat. Maka tempaan dari pankreas itu benar-benar dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan pankreas pada saat melakukan rukuk semacam itu, maka insya Allah seorang musholin akan terhindar dari diabetes yang merupakan induk dari segala penyakit. Jika terjadi ketidakseimbangan gula darah,
maka menjadi diabetes mellitus. Jika diabetes ini, jadi induk dari penyakit ini, berdampak pada jantung, boleh jadi seseorang terkena penyakit jantung, penyakit lambung, dan seterusnya, sampai dengan mudah pusing, mudah bingung, tidak gampang fokus, atau tidak gampang khusyuk. Karena itu, kerja bareng antara 360 titik akupuntur di kaki dan di tangan, telapak tangan, pankreas, ginjal, jantung, paru-paru, tengkok, di mana tengkok ini disebut juga di pangkal otak sebagai otak mamalia. Dan otak mamalia ini adalah otak yang menjaga kekuatan dari seseorang. Dan terhubung secara langsung dengan tulang belakang. Tulang belakang itu mulai dari kepala sampai dengan tulang ekor. Karena itu, sedikit kami singgung, duduk yang terbaik hanya ada dua. Yakni adalah duduk dengan cara iftiras, jadi duduk di antara dua sujud, dan duduk tawaruk, yakni duduk terakhir pada saat prosesi sholat. Apakah duduk di kursi dilarang? Tidak demikian. Namun setidaknya bagi mukminin dan mukminat, jika menyadari dengan cerdas, penuh keimanan, maka duduk iftiras dan duduk tawaruk itu diperlama. Jika tidak, harus sama dengan rukuknya. Namun Rasulullah Muhammad SAW, semua gerakan salatnya, semua prosesi salatnya dalam Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya, itu nyaris sama. Jadi, pada saat rukuk seperti ini, benar-benar seorang hamba yang mengaku ishadu bi anna muslimun, saya adalah orang yang berpasrah diri, berusaha pasrah diri kepada Allah. Dan di kepasrahan itu, baik lisan maupun tulisan, tidak merasa hebat, tidak merasa yang terbaik. Maka seseorang itu secara sadar, di dalam kolbunya, di dalam otaknya, terbangun kesadaran menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap proses menuju ketakwaan adalah proses menuju kesalehan sosial, kesalehan environmental. Jadi soleh tidak saja ada pada diri seseorang semata, namun juga menyeruak sampai dalam kehidupan sosial yang bernama imanial, kemudian spiritual, intelektual, moral, mental, sosial, hingga dengan environmental. Jadi mengkaji hikmah adalah berjalan di titian hikmatologi. Berjalan di titian hikmatologi itu, salatnya tidak saja menyelamatkan diri dan keluarga, namun salat itu mampu untuk menyelamatkan, mendamaikan lingkungan sosial, lingkungan environmental yang ditapaki oleh jejak-jejak hamba-hamba Allah yang
benar-benar asaddu hubbalillah, benar-benar sangat amat cintanya kepada Allah. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa mukminin dan mukminat hanya dihibur dengan sholat, maka sholat itu sendiri bukan sekedar hiburan, namun sholat itu adalah mi'rajul mukminin. Memang Rasulullah Muhammad SAW pernah suatu ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an diminta di saat Rasulullah sedang lelah memikirkan dakwah, memikirkan umatnya, beliau bersabda, "Wahai Bilal, hiburlah aku dengan salatmu." Rasulullah yang panutan teladan salat itu meminta agar Bilal menegakkan salat. Betapa mulia dan tawaduknya teladan dari umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Dirinya terhibur dengan salatnya seorang muadzin yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita mengikuti teladan beliau bahwa salat memang hiburan hati, tapi lebih dari itu, as-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu adalah pendakian jiwa, pendakian raga menuju kehadirat Allah Rabbul Alamin. Dan Allah akrabun min ilahi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Mendaki dalam pengertian maknanya bukan Allah itu di tempat tinggi kemudian kita mendaki dengan tangga, tidak demikian. Tapi mendaki adalah atas kedoifan jiwa raga kita sebagai hamba, atas kelemahan jiwa raga kita sebagai hamba, kita berusaha rukuk dengan sempurna, sesempurna mungkin. Tentu saja atas kelemahan kita, kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, meneladani salatnya Rasulullah Muhammad SAW melalui para ulama-ulama yang sangat istimewa, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ghazali, sampai dengan Imam Nawawi dan seterusnya. Semuanya kita pedomani, kita hormati. Karena kita adalah hamba-hamba yang merasa sangat lemah dan butuh pencerahan dari seluruh ulama warisatul anbiya itu. Rukuk kita secara anatomi sebagai dasar, sebagai fondasi ketika kita di pagi hari boleh jadi kita jalan-jalan, boleh jadi lari kecil, boleh jadi bersepeda, boleh jadi kita olahraga yang lainnya. Namun ketika di malam hari kita rukuk dengan bagus, sesekali rukuk kita sekitar 3-5 menit. Bahkan ada yang mampu sampai lebih dari itu. Maka cukup menjadi awal pemanasan di tubuh kita. Karena itu sungguh sangat bijak, maha bijak Allah Subhanahu wa taala, dan sangat bijak Rasulullah Muhammad SAW, terpuji, termulia, tercinta. Subuh cukup 2 rakaat. Diiringi sebelum subuh 2 rakaat. Diiringi sebelum qobliyah subuh 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Cukup 6 rakaat. Karena di malam hari mutahajjid, orang-orang yang ahli tahajud, berusaha menegakkan yang biasanya 11 rakaat pada saat tarawih, yang biasanya 23 rakaat pada saat tarawih. Maka di malam yang indah,
di malam yang penuh pesona, di mana Allah turun ke langit dunia dalam makna rahmatnya, lebih didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba berusaha optimal untuk menegakkan sholat. Dan rukuk menjadi salah satu andalan yang utama. Karena sadar dengan kecerdasan kolbu seseorang, kecerdasan pikir seseorang, menggalih dan memikir, memadu menjadi satu. Tersadar bahwa rukuk memang afdol. Rukuk mampu mencegah ragam penyakit. Boleh jadi dari bakteri, boleh jadi dari virus. Namun yang terbanyak dari syahwat manusia itu sendiri. Marilah kita kendalikan seluruh sepak terjang kehidupan kita sehari-hari dengan ruh spiritualitas sholat. Karena tidak ada hidup tanpa sholat. Kemanapun langkah kaki seorang hamba, maka disitulah terhampar tempat sujud. Demikian tutur Rasulullah di dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Semoga yang sederhana dan singkat ini mampu untuk menginspirasi, memotivasi kami sendiri dan saudara-saudara kami tercinta. Sehingga kita tidak ada hari ketika kita melakukan sholat kecuali memperbaiki prosesi sholat kita. Tidak ada hari dan detik kecuali kita meneguhkan, menumbuh kembangkan kesalehan sosial dan kesalehan environmental dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala dukungannya.